Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pelatihan pengelolaan dapur sehat untuk mengatasi stunting bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor dalam percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan. Kegiatan yang diikuti kader UPPKA secara virtual one offline. Berikut untuk kabar selengkapnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pelatihan pengolahan dapur sehat untuk mengatasi stunting bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor atau UPPKA dalam percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan. Kegiatan lokakarya pembelajaran pemanfaatan pangan lokal Nusantara guna percepatan penurunan stunting di Indonesia menghadirkan Chef Agus Sasirangan, dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Kepala Disduk Capil Kalimantan Selatan Irfan Sayuti, wan bubuhan penyuluh keluarga berencana, wan dibuka secara virtual Deputi Bidang Pelatihan Penelitian, wan pengembangan BKKBN RI, Profesor Dr. Hewan Muhammad Rizal Martua Damanik, MRep SC PhD. Kegiatan yang diikuti kader UPPKA secara virtual one offline ini dilaksanakan di Warisan Rasa Jalan Kayu Manis, Toktabat Utara, Banjarbaru Utara, besokan Rabu 8 Desember 2021. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Integrasi penduduk dengan pembangunan memerlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, BKKBN mendapat amanah sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Chef Agus Sasirangan memperagakan 6 masakan, yaitu masakan untuk ibu hamil, ibu menyusui, sehabis melahirkan, salah satunya bakso iwak haruan yang disajikan dengan sup jantung pisang. Terus ada cabai merah yang sudah dipotong oleh api, kemudian ini ada serai, serta juga daun jeruk. Bawang merah bawang putih itu bumbunya. Bawang merah bawang putih aja ya. Kita bikin kayak gini ya. Ini ukuran satu gitu sih, sekitar ukuran. Mau dikasih ini kan, bisa hamil berapa sih? Bisa anak dari keluarkan dulu ya. Makanannya yang banget ya. Dan tulis daun kelor. Dan mangga. Berbagai komentar pun muncul dari yang hadir pada lokakarya pembelajaran pemanfaatan pangan lokal Nusantara guna percepatan penurunan stunting di Indonesia ini. Saya mencoba tadi merasai. Oh, merasai nasi bakar Pak ya? Nasi bakar. Oh, enak sekali. Ternyata luar biasa. Ternyata dari ibu. Ternyata dari ibu apa Saya ya? ini. Tapi bapak hamil juga. Iya. Luar biasa. Ini ada sup juga nih, sup Jantung pisang. jantung pisang juga. Ternyata juga bisa dibikin. Ini menu yang enak sekali. Termasuk juga ini bakso haruan. Enak sekali rasanya. Nggak nyangka saya begini. Mungkin bisa sangat mengedukasi kita. Terima kasih Pak Chef Agus. Jadi sebenarnya dari materi yang sampaikan oleh Chef Agus, terus kemudian hari ini kita belajar tentang masak, lebih mudah kami mengedukasi masyarakat, apalagi dengan bahan-bahan yang Mudah sederhana, mudah tersedia. Terutama ini, yang untuk paket ini luar biasa, karena memang anak-anak kalau melihat tampilan sekilas, dia masih dalam berbentuk singkong mungkin tidak mau, tapi kalau bentuknya sudah seperti ini, seperti nugget, saya yakin mereka mau. Terus kemudian memang real di lapangan ini sangat bagus, banyak kendala yang dialami oleh orang tua berkaitan dengan mengkreasikan jenis-jenis makanan yang sekiranya bisa menimbulkan nafsu makan untuk anak. Jadi mungkin kedepannya nanti dari kabupaten kota ya bisa memfasilitasi, mungkin kita bisa melakukan demo masak seperti ini yang bersifat mengedukasi juga, yang kita langsung ke, kalau bisa ketika pendamping keluarga Bu. Jadi ketika dia melakukan pendampingan terhadap calon pengantin, terus kemudian melakukan pendampingan kepada ibu hamil, bisa langsung edukasi juga terkait dengan makanan ini.
Kepala BKKBN Kalimantan Selatan Insinyur Ramlan MA usai acara Lokakarya Watakuni Prima TV mendahkan tujuan kegiatan Lokakarya pembelajaran pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya pemenuhan gizi dalam percepatan penurunan stunting melalui dapur sehat atasi stunting bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan akseptor di Kalimantan Selatan ini untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pengelolaan bahan makanan yang memenuhi kriteria bergizi, seimbang, dan sehat. Lokakarya dan mengangkat bahan lokal di Banua ini pun ujar Ramlan akan menjadi pengetahuan anggota kelompok OPPKA dalam pengolahan makanan sesuai dengan kearifan daerah dalam pemenuhan makanan bergizi, sehat, dan seimbang. Dengan berbahan lokal dan sederhana, ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Sangat mengedukasi kita. Bagaimana misalnya tadi ada membuat dari ubi kayu, nah itu menjadi bahan yang menarik buat anak-anak, berbola-bola, nah sehingga dan rasanya enak banget. Nah sungguh luar biasa kita hari ini mendapat edukasi dari Chef Agus Kasirangan. Makanan disajikan tadi apakah iya, betul sekali. Jadi dalam hal ini kan makanan bergizi dan seimbang, ada karbohidratnya, ada proteinnya, nah ada unsur vitaminnya, sehingga sangat mengedukasi sekali bagi semoga ini mengedukasi juga buat ibu-ibu di Provinsi Kalimantan Selatan. itu apakah nanti di tingkat nasional atau nanti diperlihatkan atau ya nanti menu ini kan dikirim ke pusat dan semoga hasilnya yang terbaik buat Kalsel. Chef Agus Kasirangan menyatakan anak adalah investasi masa depan, maka diharapkan ibu-ibu bisa meluangkan waktunya menyiapkan menu-menu sehat di rumah. Agus Kasirangan meminta ibu-ibu untuk membuat makanan dari bahan dasar lokal karena sangat mudah memasaknya dan harganya relatif terjangkau. Ya, jadi sebetulnya ini sebenarnya bentuk edukasi ya untuk cegah stunting. Sebenarnya kita ingin mengedukasi ibu-ibu khususnya yang ada di Kalimantan Selatan, gimana sih caranya kita bisa mempersiapkan dan membuat serta menyajikan menu untuk ibu hamil, ibu menyusui, ibu pasca melahirkan, serta juga MPASI. Jadi sebetulnya kita harus bisa meluangkan waktu ya. Makanya edukasi ini fungsinya adalah kita sebetulnya bisa kok mengolah masakan yang berbahan dasar lokal dengan cara masak yang mudah, kemudian bahannya juga mudah dan relatif juga terjangkau. Jadi karena kita ketahui ya yang namanya anak itu kan investasi masa depan, makanya saya berharap ibu-ibu juga bisa meluangkan waktunya untuk menyiapkan menu-menu yang sehat buat keluarga yang ada di rumah biar bisa menjadi generasi emas. tadi masakan apa yang dibikin? Tadi saya menyajikan ada 6 macam masakan, ada masakan untuk ibu hamil, ibu menyusui, pasca melahirkan juga MPASI. Salah satunya ada bakso ikan haruan, itu disajikan dengan sup, biasanya kita mengenal dengan sup asparagus, tapi kali ini saya mengganti asparagus itu dengan jantung pisang. Nah rasanya itu sangat enak sekali, tampilannya juga menarik, artinya dengan inovasi, dengan kreativitas, kemudian dengan resep yang juga mudah, kita bisa kok menyajikan hidangan-hidangan yang sebetulnya secara membuatnya sederhana tapi tampilannya menarik dan nilai gizinya tentu juga banyak. Dalam kesempatan ini, pesanan bertanya baik melalui online maupun offline mendapatkan kenang-kenangan buku panduan memasak berbahan dasar lokal karangan Chef Agus Kasirangan, serta peserta yang hadir mendapatkan wadai banjar. Ihsan Nurhafi dari Balangan dan Hajah Siti Rusda dari HSU. Selamat ya Bu ya untuk para pemenang, selamat Bapak Ibu ya. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, terima kasih Pak ya. Untuk ilmunya juga hari ini kita share program BKKBN Kalimantan Selatan, Bapak Insinyur Haji Ramlan. Terima kasih Bapak. Ibu Sarah yang paling tersayang nih.